Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rihadatul Aisyah, NIM 2020-3118. Di sini saya akan presentasi business untuk final exam UAS Manajemen Teknik. Yang pertama ada deskripsi startup, company, dan profil usaha Anda. Toko aksesoris adalah pedagang yang bergerak di bidang bisnis pernak-pernik, yaitu aksesoris wanita, seperti fashion, sepatu, anting, kalung, gelang, jepit, ikat rambut, dan sebagainya. Toko aksesoris mengambil bidang ini karena melihat bahwa dunia fashion sangat diminati oleh masyarakat berbagai usia. Visi menjadi online shop masa kini yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Misinya yang pertama itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, kedua menyediakan barang yang modern dan berkualitas tinggi, yang ketiga menjual barang dengan harga ekonomis, yang keempat menjamin barang sampai kepada pembeli, yang kelima menjalin kerjasama dengan berbagai supplier barang, yang keenam memasarkan barang dengan menarik agar meningkatkan minat pembeli, yang ketujuh bersaing secara sehat dengan para pedagang sejenis. Okay, next. Ini logo dari bisnis saya. Strategi pasar, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Daerah yang saya pilih untuk pemasaran produk saya adalah sekitar tempat tinggal rumah saya di Palembang dan sekitar lingkungan kampus saya di Jakarta. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Dalam masalah ini, awalnya saya akan memasarkan produk kepada orang terdekat saya, seperti teman, keluarga, dan rekan saya. Sehingga produk yang saya jual akan menambah ke wilayah yang lebih luas lagi, dan bisa mengembangkan produk yang dijual mengikuti kebutuhan permintaan pembeli. Setelah menarik minat pembeli, maka toko online shop saya akan menjadi tempat belanja rutin mereka karena sudah dipercaya kualitas dan harganya yang terjangkau. Oke, next. Ini yang ketiga ada positioning. Apabila target pasar sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Dari produk yang tersedia di toko online saya lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menjual produk berkualitas tinggi dan dapat dipercaya. Keerosinilannya sehingga pada akhirnya konsumen akan beralih membeli dari toko saya. Oke, next. Planning. Itu saya menargetkan penjualan produk untuk kalangan karena kalangan ini lebih mudah dijangkau mengingat usaha yang saya jalani masih dengan sistem reseller yang bisa menyesuaikan dengan minat pembeli dan saya akan memasarkan produk kepada orang terdekat saya seperti teman, keluarga, dan rekan saya sehingga produk yang saya jual akan merambah ke wilayah yang lebih luas lagi dan bisa mengembangkan produk yang dijual mengikuti kebutuhan permintaan pembeli. Setelah menarik minat pembeli, maka toko online shop saya akan menjadi tempat belanja rutin mereka karena sudah dipercaya kualitas dan harganya yang terjangkau. Organizing yaitu pengorganisasian dalam fungsi pemasaran tidak ada karena bisnis ini masih dijalankan oleh saya yang berstatus mahasiswa, tidak memiliki tenaga pemasar sama sekali dan hanya mengandalkan konsumen. Ada activating menjadi online shop masa kini yang mengutamakan kepuasan pelanggan, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, menyediakan barang yang modern dan berkualitas tinggi, menjual barang dengan harga ekonomis, menjamin barang sebagai barang sampai kepada pembeli, menjalin kerjasama dengan berbagai supplier barang, memasarkan barang dengan menarik agar meningkatkan minat pembeli, bersaing secara sehat dengan para pedagang sejenis.
Controlling, kita harus mempersiapkan strategi apa yang mungkin akan kita jalankan ketika akan atau sedang memulai membangun bisnis agar nantinya bisnis kita bisa berjalan di jalur yang benar sehingga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan. Ini analisis watch saya. Oke, membangun bisnis, bangunlah secara bertahap, sambil kita mempelajari tentang bisnis yang mungkin bisa menjadi masa depan untuk kita, pelajari manfaatnya, kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan bagi masyarakat sekitar, dan kerugian lain yang mungkin sudah tertera pada hukum dan adat istiadat yang berlaku. Oke, next. Analisis startup, company milik Anda, kelebihan peluang usaha, progress, time, dan peluang pengembangan. Peluang usaha, aksesoris wanita ini merupakan peluang usaha aksesoris yang selalu dibutuhkan bagi setiap wanita dari berbagai usia dengan kebutuhan modal usaha yang rendah, di mana usaha aksesoris wanita sangat simpel dan mudah untuk dijalankan. Terdapat beberapa keuntungan menjalankan usaha aksesoris wanita, yakni tidak membutuhkan modal besar, banyak dicari kaum wanita, laba yang dihasilkan menggiurkan, dan lainnya. Kelebihan pada usaha saya adalah banyak peminat bisnis aksesoris seperti kalung, baju, kaos, tas, celana, sepatu anting, dan aksesoris lainnya. Merupakan bisnis yang tidak pernah sepi peminat. Kedua, produk tahan lama. Produk aksesoris bukan merupakan produk yang mudah rusak atau basi seperti makanan. Ketiga, media penjualan banyak tidak harus memiliki toko fisik. Bisnis aksesoris dapat dipasarkan melalui beberapa media sekaligus seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjual dan mempromosikan produk jualan. Progress time, menentukan strategi dan sasaran. Strategi yang digunakan pada usaha saya, kami menggunakan strategi pasar yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan geografi, segmentasi pasar berdasarkan demografi, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjalankan posisi produk kepada konsumen, apa beda produk kita dibandingkan kompetitor, dan apa saja keunggulannya. Peluang pengembangan yaitu strategi produksi yang akan dilakukan ke depannya, melakukan inovasi terhadap produk dalam proses produksi, meningkatkan mutu dan kualitas, dan juga meningkatkan produk dan layanan paling inovatif. Kedua, strategi marketing sangat penting untuk meningkatkan analisis yang berdasarkan kepada perkembangan penjualan, yang dilihat dari cara memproduksi produk atau barang tersebut sehingga membuat konsumen menjadi penasaran terhadap produk kita. Strategi marketing biasa didapatkan di iklan, media sosial, dan lain-lain. Next, langkah-langkah yang Anda ambil dari hasil analisis tersebut bagi kemajuan usaha Anda. Yang pertama ada tentukan peluang dengan analisis POAC. POAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George R. Kelly yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Sebuah bisnis sendiri tidak akan pernah ada berjalan tanpa adanya organisasi. Yang kedua ada antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Setelah saya melakukan analisis POAC, dalam analisis usaha penting untuk mempersiapkan diri dengan solusi dari semua tantangan yang ada, dengan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi akan resiko-resiko yang terjadi. Sebuah bisnis akan dapat bertahan bahkan dalam kondisi sulit pun. Biasanya tantangan berupa kesempatan dan hambatan bisa bisnis yang ada terjawab melalui inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, tentukan target pasar. Dalam sebuah usaha, menentukan target pasar adalah hal yang wajib dilakukan. Walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa semua kalangan, namun ada baik-baiknya bila target pasar dikategorikan berdasarkan tentang umur, pekerjaan, dan minat. Hal ini diperlukan untuk membuat konten, promosi, dan pemasaran yang tepat sasaran. Yang keempat, ada rencanakan dan lakukan promosi. Langkah selanjutnya adalah merencanakan pemasaran dan kegiatan promosi yang baik dan tepat sasaran, sehingga biaya untuk pemasaran dan promosi tidak dikeluarkan dengan sia-sia, karena untuk meningkatkan angka penjualan demi menaikkan nilai laba yang ditargetkan sebelumnya. Okay, next. Carilah sebuah startup company yang benar-benar ada dan bandingkan dengan usaha Anda.
Saya memilih Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura, yang dimiliki oleh Shell Limited. Shopee sendiri adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online. Shopee sendiri sudah banyak mendapatkan prestasi dan penghargaan, yaitu Netizen Brand, Choice Award, Marketing Award, Break Awards, Indonesia 2017. Jika dibandingkan dengan usaha saya, masih sangat kalah jauh, karena Shopee sudah mendunia, sedangkan usaha saya masih merintis dari bawah, tetapi kami sama-sama bergerak di bidang jual beli secara online. Next, sertakan sumber-sumber referensi Anda. Jadi ini beberapa referensi saya yang saya cari di internet. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.